Matteo ayat 13. Ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Ini surat Paulus ini ya. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Sukacita Paulus terhadap jemaat ini adalah karena mereka telah menerima firman Allah yang diberitakan oleh Paulus. Kalau kita berbicara kepada seseorang, tapi kalau kita tahu orang itu tidak mendengar perkataan kita itu bagaimana? Nggak nyaman kita kan begitu ya. Kalau seorang guru yang sedang mengajar, saya pernah jadi guru, saya mengajar, murid saya tidur, dia gak suka dengan pelajaran yang saya sampaikan. Juga mungkin tidak suka dengan saya. Itu biasa sepaket. Nah, dia tidur, saya marah. Ini akibatnya. Kalau saudara punya anak tidak seperti yang saudara harapkan, sudah habis uang untuk menyekolahkan dia, tinggal nyusun skripsi, kawin lari dia dengan orang yang tidak kamu sukai. Bagaimana perasaan saudara? Kecewa, nangis, pasti nangis. Kan begitu ya. Inilah tidak bisa bersukacita. Tapi kalau dia anaknya itu kuliah bagus, nilainya bagus, apalagi nanti waktu wisuda anaknya itu punya nilai cum laude, nilai terbaik dari fakultas itu, lalu kemudian setelah tamat lulus ada tawaran satu perusahaan yang bonafit menawarkan dia bekerja di situ sebagai orang tua, pasti dia akan bangga dan bersukacita. Dia percaya. Paulus ketika dia memberitakan Injil di Tesalonika ini beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Paulus memberitakan Injil di Tesalonika hanya sekitar 3 minggu. Beritakan Injil. Ada penganiayaan yang terjadi di Filipi. Dalam perjalanan Paulus memberitakan Injil di daerah-daerah Asia. Lalu kemudian dia mampir di Tesalonika. Hanya 3 minggu. Tapi apa yang terjadi? Paulus bersukacita. Hasil pelayanannya, orang-orang yang dia layani menjadi sukacita bagi Paulus. Mengapa? Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Bukan semata-mata kita menyenangkan seorang hamba Tuhan, pengajar, guru kita, tapi memang jemaat di Tesalonika ini menerima firman Allah sebagai perkataan, bukan sebagai perkataan manusia, tapi memang sungguh-sungguh demikian firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi mereka menerima firman Allah itu bukan sekedar perkataan manusia, bukan menerima firman Allah ini buku biasa, tidak. Tapi mereka menerimanya itu sebagai firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Ini baru bisa kita bertumbuh. Bukan semata-mata kalau aku menyenangkan hati hamba Tuhan, makanya waktu dia datang nanti, mereka datang nanti, kami sudah siap. Oke, itu juga termasuk satu sukacita. Daripada kamu masih bawa nanti getah pulang dari ladang kan, tapi bapak aren dengan kamu ataupun bawa yang lain lah, sampai hamba Tuhan atau orang yang melayani kamu di rumah, kamu masih berbagi dan sebagainya, itu kan
memang nampaklah nggak terlalu menghormati firman Allah. Tapi bukan di situ letaknya semuanya. Bagaimana jemaat di Tesalonika ini menerima firman Allah yang dia dengar ini dari Paulus. Benar sungguh-sungguh bukan perkataan manusia, sebagai firman Allah yang bekerja, yang hidup dan berkuasa. Bagaimana kita menerima firman Allah? Bagaimana kita menerima firman kebenaran ini? Apakah kita anggap inilah firman Allah? Dan Tuhan berbicara kepadaku. Ketika ada hamba Tuhan, ketika ada orang yang menyampaikan firman Tuhan baik online dan offline, ini adalah firman Allah yang disampaikan, yang diberitakan. Ini adalah firman Allah yang hidup. Pasti kalau di firman Allah yang hidup, dia berkuasa. Firman Allah berkuasa mengubahkan setiap orang. Firman Allah ini hidup dan berkuasa. Ini bukan bacaan biasa, bukan hanya kata-kata manusia, bukan hanya surat doa Paulus kepada orang Tesalonika, tapi memang firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Dan sebegitunya orang Tesalonika ini menerima pengajaran Paulus pada waktu itu. Oleh sebab itu mereka bisa bertumbuh 3 minggu. Apa yang didapat selama 3 minggu? Mungkin berkuasa, yaitu firman Allah yang berkuasa. 1 minggu Bible Camp, kita bisa menerima firman Allah dengan benar. 1 minggu kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, membuat orang percaya dan yakin Yesus adalah Tuhan, dan bisa membuat mereka ini bertumbuh. Alasan Paulus bersukacita yang pertama adalah karena jemaat ini menerima firman Allah dengan sungguh-sungguh, itu bukan sebagai perkataan manusia. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kamu beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Bekerja, firman Allah itu bekerja. Tadi kalau Mama Ari cerita bagaimana dia berpihak kepada Tuhan, itu tandanya firman Allah itu bekerja. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung-patung ataupun menyerupai apapun yang ada di bumi, di bawah dan ada yang lain sebagainya itu. Firman itu bekerja, berbicara, membuat kita itu tidak mengalami damai sejahtera kalau kita kompromi dengan kuasa kegelapan itu. Firman Allah ini bekerja di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Ini bukan perkataan manusia, ini adalah perkataan Tuhan yang harus kita hidup di dalamnya. Itu yang bisa membuat mereka bertumbuh. Kita lihat ayat 8, coba pasal 1. Atau dari ayat 6 kita baca. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini buktinya mereka bertumbuh. Bukan berat badan mereka yang bertumbuh, kan begitu ya. Bukan hanya bertumbuh secara kuantitas, secara kualitas, secara jumlah ya kuantitas, tapi mereka bertumbuh secara iman. Ya. Mereka menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ya. Mereka menghormati Tuhan, menghormati keputusan-keputusan apa yang disampaikan oleh Paulus pada waktu itu. Orang-orang Tesalonika itu menjadi teladan bagi siapa? Di seluruh wilayah Makedonia dan Akaya. Bukan hanya satu kota, tapi di kota yang lain juga. Ini
imannya itu dia teladan bagi orang-orang yang lain. Karena dari antara kamu, dari antara jemaat itu, apa yang terjadi? Firman Tuhan bergema. Bagaimana ini? Bergema bagaimana? Tersiar, didengar oleh orang lain. Imannya bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Paulus tidak perlu mengatakan apa-apa, tapi lewat kesaksian hidup orang Tesalonika, orang lain bisa menghormati Tuhan. Saya pernah naik angkot waktu saya masih mengajar. Lalu saya bertemu dengan seseorang. Saya cerita firman Tuhan. Lalu saya tanya di mana dia bekerja. Dia ceritakan, kebetulan ada yang saya kenal. Jadi antara jemaat kita menjadi teman sekerjanya. Oh, kamu satu kerjaan sama si Ani. Saya bilang, iya, kenapa Rupanya? Jemaatmu itu, Bu, katanya. Iya, aku bilang, iya terlambat dulu, kata aja. Iya, ya itu tersiap juga ini. Iya, gitu. Itulah sedikit kan begitu ya. Apa yang kita dengar, apa yang didengar oleh orang lain tentang iman kita, ini tersiar bergema itu berkumandang, bergema itu kesuaran ini kedengaran ke sana. Waktu saya berbicara di sini, ada kedengaran ke pinggir sungai sana. Bergema. Ketika kita hidup menyaksikan hidup kita sebagai orang percaya, orang lain akan melihat dan mendengar seperti apa kita. Ketika kita melakukan dosa juga orang lain akan melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Tapi Paulus bersuka cita terhadap jemaat Tesalonika itu yang hanya 3 minggu di sana memberitakan Injil, tapi mereka itu menjadi jemaat yang bisa berteladan di seluruh Makedonia dan Akaya. Luas itu. Kamu di seluruh kampung itu bagaimana? Berkembang di iman budaya. Ya, sukacita Paulus, sukacita kami, sukacita kita sebagai orang percaya. Kalau ada orang percaya lain itu yang imannya berkembang, imannya itu bertumbuh, imannya itu menonjol, imannya itu bisa teladan bagi orang lain. Kalau nggak seperti tadi, kamu nangis kan kalau anakmu nggak seperti yang kamu pikirkan. Iya. Ada orang tua, cakap kotor aja anaknya menangis dia. Cakap kotor anaknya. Dia berpikir bahwa anaknya itu sebenarnya nggak pernah didengar cakap kotor itu di rumahnya, nggak pernah keluar cakap kotor itu dari rumah dan orang tua ayah dan ibunya. Tapi kemudian dia menangkap dari luar sana, sehingga keluar perkataan kotor itu dari mulutnya. Anak ini sebenarnya nggak tahu apa artinya itu. Ini merupakan satu kesedihan. Bukankah Tuhan juga sedih melihat kita? Dia yang sudah berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita tinggal menikmati anugerah yang Tuhan beri, menikmati surga yang Tuhan siapkan itu. Tapi kalau kita dicilaka, kan gitu ya. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, betapa kita itu Tuhan sedih Tuhan kita itu. Sukacita Paulus sebagai hamba Tuhan adalah ketika jemaat itu bertumbuh. Sukacita kami sebagai hamba Tuhan jika saudara-saudara berjalan dalam jalan Tuhan. Itu akan memberi kekuatan. Saya bisa merasakan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ada orang berdoa, saya bisa merasakan itu. Saya bisa merasakan saya ini didoakan atau tidak, saya bisa merasakan.
Ibu, ya tahulah itulah Tuhan yang memang mengerti. Saya rasa saudara Bapak Ibu juga kalau memang punya pengenalan yang dalam akan Tuhan akan mengerti rahasia Allah. Ini dari sukacitanya, karena kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Jadi betapa senangnya kita ketika kita melayani ke satu tempat, orang lain sudah duduk di situ, orang lain siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Betapa sukacitanya seorang MC pemimpin pujian ketika jemaat sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap untuk memuji Tuhan, siap untuk melayani Tuhan. Betapa sukacitanya seorang yang menyampaikan berita baik, kabar baik, ketika orang-orang yang sudah mendengar itu melakukan firman Tuhan dengan benar. Inilah sukacita Paulus terhadap jemaat ini. Yang pertama. Yang kedua, apa sukacitanya? Ayat yang ke-14, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Judea. Bukan hanya penurut kami, Paulus katakan tadi, bukan hanya penurut firman, tapi mereka juga bisa membandingkan dengan jemaat yang lain, orang-orang di Judea juga yang menderita, yang mengalami juga penganiayaan. Mereka juga membandingkan di sana dengan mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang kami alami. Orang dia juga mengalami penderitaan. Penurut jemaat Allah, jemaat di dalam Kristus Yesus. Jadi mereka bisa belajar dari iman orang Judea itu juga. Bagaimana mereka mengikut Tuhan. Kita juga bisa belajar teladan orang-orang percaya terdahulu sebelum kita. Kalau dia sanggup, kenapa saya tidak sanggup? Kalau si A bisa berpihak kepada Tuhan, kenapa saya tidak bisa berpihak kepada Tuhan? Kalau si A menang dari dosa, kenapa saya tidak menang dari dosa? Belajar. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah mengalami kesulitan, masalah, ketika kita cerita bagaimana? Kayak gini dulu, adalah kami. Kan itu kita bilang ya, karena bukan kamu, karena bukan Anda, maka Anda bisa berkata-kata seperti itu. Iya. Tidakkah kita melihat orang lain juga bisa sanggup melewati masa-masa yang sulit? Iya. Ini menjadi teladan. Belajar dari situ. Contohnya, ini ada tanda-tanda jemaat kita. Ya, ada beberapa saudara kita yang pasangannya meninggal ketika dia masih muda. Termasuk adalah Mama Cina, dia kan sudah pulang kan gitu ya. Iya. Waktu itu kan dia sangat gak wajar. Suami yang dia cintai, yang dia kasihi dipanggil oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika melewati masalah ini, dia merasa sendirian, dia merasa tidak ada orang yang seperti dia. Padahal sudah ada dulu Mama Nata lagi kira-kira ini. Bukan berarti membongkar ini Mama Nata. Ya tapi inilah artinya kita belajar kepada orang lain. Orang itu juga anak Tuhan, dia juga belajar firman Tuhan, dia juga mengalami masalah yang sama dengan aku. Kenapa dia bisa melewatinya? Belajar dari jemaat yang seperti itu. Jemaat Tesalonika belajar dari jemaat Judea. Bagaimana mereka juga menderita dalam mengikut Tuhan. Bagaimana mereka juga dianiaya dalam mengikut Tuhan. Tapi mereka bertahan di dalam iman mereka. Kita juga bisa belajar dari orang lain. Yang di dalam Tuhan, yang positifnya maksud saya ya. Yang positif. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa menang dari dosa, kenapa saya tidak? Kalau dia juga rela menderita, kenapa saya tidak? Kalau Tuhan Yesus sudah naik ke atas kayu salib dengan penuh perjuangan, gak gampang bagi dia. Dia sebagai manusia, kita juga manusia. Untuk supaya orang lain diselamatkan, datang dari surga ke dalam dunia menjadi manusia paling hina, meninggalkan kemuliaannya. Kenapa kadang-kadang kita gak siap untuk meninggalkan kenyamanan kita supaya nama Tuhan dimuliakan? Nyaman kita rasa,
dengan segala keberadaan kita, nyaman kita rasa dengan segala pekerjaan kita, nyaman kita rasa dengan tabiat-tabiat kita. Gak mau meninggalkan itu, takut terganggu kenyamanan kita. Yesus dari surga datang ke dalam dunia, tidak mempertahankan kenyamanan di surga, dengan satu tujuan, supaya saya dan saudara bisa diselamatkan, supaya iman bergema, tersiar, orang lain lihat imanmu dan mereka memuliakan Tuhan. Harus kita siap menderita, tidak menjaga kenyamanan kita. Ya, kalau ada orang lain yang harus kita layani, misalnya, bukankah kita juga harus rela merendahkan diri? Kalau ada perkataan kita yang tidak tepat menurut orang lain, bukankah kita harus rela datang kepadanya, merendahkan diri? Salahlah aku dengan perkataanku ini, aku minta maaf. Inilah aku, sebenarnya sudah aku percaya sama Tuhan, tapi masih banyak kelemahanku. Doakanlah aku, saudara. Kan itu yang positif. Tapi banyak kan orang nggak gampang ya, minta maaf itu nggak gampang. Tapi kadang-kadang orang juga berkata, ya maaf itu nggak segampang itu. Artinya bukan sekedar minta maaf, tapi menurut saya minta maaf itu nggak gampang. Perlu harus kerendahan hati. Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang Tesalonika ini belajar dari jemaat-jemaat yang lain. Imannya dia bisa melihat mereka, membandingkan mereka, supaya mereka pun bisa bertahan. Yang ketiga di sana, mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke ayat yang ke-15. Bahkan orang-orang Yahudi itu juga telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Oh, ayat 14 tadi, ayat 15 ya. Ayat 14. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut-penurut jemaat Allah di Judea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Ayat 16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman Allah, firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Jadi yang ketiga di sana adalah mereka rela menderita, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu. Inilah menjadi sukacita Paulus itu. Mereka jemaat di Tesalonika itu rela menderita, rela menanggung resiko. Ya, dia rela menanggung resiko, sekalipun dia diejek oleh orang lain, sekalipun mereka mempercayai Tuhan, sekalipun mereka itu menderita oleh karena iman mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita, alasan bersukacita itu adalah karena jemaat ini melakukan firman Tuhan. Orang lain bersukacitakah melihat iman kita? Ketika ini Paulus ya, melihat iman jemaat di Tesalonika. Dulu Bapak Ibu dilayani oleh orang-orang rohani, bapak-bapak dan ibu-ibu rohani yang melayani kita. Ketika setelah beberapa tahun kemudian, apakah imannya bertumbuh? Imannya berkembang? Ya. Ini ditinggal loh, mereka ditinggal. Kalau kita lihat tadi di sini bahkan ayat 15, ayat 16, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikian
mereka sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Berarti Paulus di sana tidak selama-lamanya, tidak tinggal bersama dengan jemaat di Tesalonika. Mereka tidak tinggal bersama dengan jemaat di Tesalonika. Mereka ditinggal setelah 3 minggu memberitakan Injil di sana. Mereka ditinggal. Mereka bertumbuh oleh karena Tuhan. Mereka bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Mereka bertumbuh karena mereka menerima firman itu bukan sebagai perkataan manusia. Mereka bertumbuh karena mereka berani menyangkal diri mereka. Mereka bertumbuh karena mereka itu ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa kita sulit untuk bertumbuh? Kenapa sulit bertumbuh? Bukan firman Tuhan yang menguasai kita, tapi perasaan kita. Kalau cakap orang, berapa lama kami ingat? Kalau menyakitkan dengan merasa cakap orang, berapa lama kami ingat? Berapa lama? Kalau kamu merasa menyakitkan cakap orang, dibilang orang kamu, ya pokoknya sakit hati lah kamu dengan perkataannya itu. Berapa lama kami ingat? Hah? Lama ya? Asal nampak mukanya, ingat ya. Jangan ketemu ya. Kalau firman Tuhan berapa lama kami ingat? Hah? Saat dulu kita tadi pagi, mungkin siang kita ingat lagi. Firman Tuhan cepat kali kita lupa. Ditanya kita, kamu udah percaya? Sudah. Ya kan? Kan gitu kita bilang ya. Sudah. Apalah firman Tuhan yang berbicara sama bapak atau ibu? Banyak. Coba dulu satu yang paling melekat, yang paling mantap, kamu rasa apa? Ya lah dipikir katanya. Kan gitu ya. Jadi gak ingat lagi. Gak ada firman Tuhan itu yang tinggal. Dan itu tidak bisa membuat kita bertumbuh. Tapi perkataan orang yang tidak pernah mati untuk kita, yang tidak pernah berjuang untuk kita, tapi ingat-ingat lalat itu, makanya gak pernah bertumbuh. Asal kamu lihat orang lain, orang itu gak bisa bertumbuh secara rohani. Ini yang membuat mengapa jemaat itu tidak bertumbuh. Kenapa orang percaya udah bertobat, sudah menerima Tuhan Yesus 20 tahun yang lalu, tapi gak bertobat, gak bertumbuh. Kenapa? Karena yang selalu menguasai pikiran ini perkataan manusia. Kalau orang Tesalonika tadi menerima firman Allah bukan sebagai perkataan manusia, tapi benar-benar sungguh-sungguh adalah perkataan Allah. Allah itu biarlah itu menguasai pikiran, menguasai hati. Bagaimana supaya perkataan Allah itu menguasai pikiran, menguasai hati? Firman Tuhan harus kita baca. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau bertumbuh, iya, memang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi orang yang bertumbuh imannya itu, dia pasti firman Tuhanlah yang membuat kita bertumbuh. Firman Tuhan itulah hidup dan berkuasa. Kalau mereka bertumbuh, jemaat ini bertumbuh, mereka bisa menyangkal diri mereka. Mereka ikut menderita dalam pekerjaan Tuhan. Mereka rela menderita, mereka rela dihina oleh karena iman mereka. Inilah yang membuat iman mereka berkembang di seluruh Makedonia dan Akaya.
bahkan bukan hanya di situ saja, tapi di seluruh tempat iman mereka bergema. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa iman kita tidak bergema? Perkataan Tuhan tidak menjadi hidup di dalam kita. Ya. Bergema di dalam rumah kita, bergema di lingkungan kita. Kalau Mama Ade tadi menyaksikan ini pasti bergema dalam keluarga besar, karena mereka menolak apa yang Tuhan gak suka. Mereka tidak mau melakukan apa yang tidak Tuhan suka. Mereka belajar berpihak kepada Tuhan, pasti bergema. Siapa mungkin mereka berkatakan aku lain, tapi satu waktu kalau kesaksian kita hidup dan benar, orang lain akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan takut untuk menolak, jangan takut untuk berpihak kepada Tuhan, tapi berpihaklah kepada Tuhan, menjadi saksi yang benar di mana kita ada, baik dalam keluarga kecil kita, keluarga besar, bahkan di masyarakat di mana kita tinggal, bahkan di lembaga ataupun di tempat di mana kita bekerja. Iman kita harus bergema, karena itulah menjadi sukacita bagi Tuhan. Bukan hanya hamba Tuhan, juga sukacita Tuhan di surga itu. Pasti Tuhan bersukacita, tersenyum melihat kita. Terima kasih anakku, kau sudah melakukan yang terbaik. Betapa Tuhan membayangkan mahkota-mahkota kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kita kalau kita berpihak kepada Tuhan, menjadi seorang jemaat Tuhan yang bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan kita bersukacita itu kalau apa yang kita kerjakan itu berhasil. Itu kan alasan kita bersukacita kalau kita dengan segenap hati untuk melakukannya. Itu kita akan bersukacita. Kita juga bisa bersukacita oleh karena Tuhan kalau kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Puas kita dengan apa yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah lewat jemaat Tesalonika ini, supaya apa yang Tuhan percayakan bagi kita itu yang bisa kita kerjakan. Anggaplah ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan anggap ya, buatlah. Kita memang mendengar firman Tuhan, kita memang mendengar, menerima firman. Terimalah firman Allah itu sebagai firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Menghormati Tuhan, menghormati pekerjaan Tuhan, menghormati ibadah kepada Tuhan, menghormati pekerjaan Tuhan. Di mana Injil diberitakan, seharusnya kita bisa mendukung, mendoakan. Di mana pekerjaan Tuhan dikerjakan, topik doa kita ada. Ya, saya berharap memang ini gak tinggal di sini, bawa pulang. Doakan. Besok minggu depan siapa yang melayani, silakan Bapak Ibu berdoa untuk kami. Berdoa untuk para pelayan-pelayan, berdoa untuk mereka yang sakit, berdoa untuk mereka yang bersaksi. Ini tercecer. Mari kita menghormati Tuhan. Ya, bukan untuk sampah ya, bukan untuk sampah. Tapi paling tidak kita bisa baca kembali, kita bisa doakan. Siapa yang bertugas di depan? Siapa yang bertugas tadi? Oh gitu kesaksian. Oh tadi bersaksi siapa? Oh gitu kesaksiannya ya. Kita bisa doakan saudara kita. Ini artinya kita bisa bertumbuh. Kalau seperti ini saudara dan saya akan bisa bertumbuh. Kita menerima firman ini. Firman Tuhan, sungguh-sungguh ini bukan perkataan manusia. Orang-orang Yahudi ketika Yesus ada di bumi, mereka menolak Yesus yang mana? Yang mengatakan itu kan anak Yusuf, anak tukang kayu, kan juga katanya memandang Yesus juga Tuhan. Tapi siapa yang menerima dia sebagai Tuhan yang pertama itu adalah
merasakan itu. Yusuf menerima. Jangan takut Yusuf mengambil Maria dari istrinya, karena anak dalam kandungannya itu adalah dari Allah, dan dia akan melahirkan seorang laki-laki, dan engkau memberi nama dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Yusuf menerima itu. Dia yang bertumbuh, gak malu dia mendampingi Maria, gak malu dia membawa bayi Yesus ke bait Allah, gak malu dia bersaksi tentang Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh, dan ini sukacita bagi Tuhan, dan juga sukacita bagi saya sebagai hamba Tuhan, jika Bapak Ibu bertumbuh di dalam Tuhan, memiliki kesaksian hidup yang besar benar di tengah-tengah masyarakat di mana saudara tinggal, dalam keluarga kecil dan keluarga besar. Ya, ini akan jadi bertumbuh. Ini adalah sukacita yang besar, dan sukacita Tuhan juga pasti akan tersenyum kepada kita untuk melihat kita imannya bertumbuh tadi. Tapi kalau cakap orang terus kita dengar bagaimana? Dulu begitu katanya, sakit hati kali aku, kan gitu ya. Sekarang pun diulanginya, udah 3 kali dia ngomong kayak itu. Gak punya orang lain, bertua pula itu. Permen, kenapa permen sama mertua seringkali begitu ya? Disimpannya selalu perkataan begini, bilang itu dulu, kan gitu kira-kira ini yang punya mertua. Tapi kalau kira sama kami kan jarang itu masalah ya. Iya. Sehingga sakit hati itu mendalam. Apalagi dengan apa? Cimbang, bahasa Indonesia apa cimbangnya? Ipar. Cakap iparnya selalu diingatnya. Iyalah, itulah karena ada anaknya laki-laki dan perempuan. Anak aku cuma perempuan. Disimpan itu. Bagaimana Tuhan dengan leluasa bekerja dalam hidup kita, memproses kita, membuat kita merasa diri kita berharga di mata Tuhan, dan kita mau melayani Tuhan, bisa membuat kita bertumbuh. Pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan, perkataan orang lain, toh itu juga dia gak yang mati untuk kita di kayu salib, kan begitu ya. Yesusnya yang mati di kayu salib itu untuk kita. Ini yang perlu dipikirkan secara dalam. Sakit hati Tuhanku kalau aku ini menyeleweng, kalau aku ini selingkuh. Selingkuh ini bukan berarti hanya dulu orang punya seperti yang kita dengar, selingkuh dari Tuhan maksud saya, meninggalkan Tuhan. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima firman Allah itu sebagai perkataan Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau ku terima firman Allah ini, maka aku akan menyiapkan hatimu ketika aku menerima firman Allah. Aku akan menyiapkan hatimu ketika aku bersekutu. Aku akan menyiapkan waktuku ketika aku mau bersaat teduh. Aku akan menyiapkan diriku kalau ada firman Tuhan datang ke rumah. Ini ya nggak usah saya sebutkan namanya. Ada orang mau melayani dia ini, melagi ke kusuma, tutup rumahnya. Lalu kalau rumahnya itu tutup dengan tak puluh, rumahnya itu tempat ibadah di sana. Sudah memang bukan apa ya, bukan berarti kita nggak punya berita, bukan kita nggak bilang, tapi memang sudah ditetapkan rumah inilah tempat ibadah. Datang kita ke situ, orangnya masih di ladang, sudah tahu jam sekian. Iya, jadi bagaimanakah kita ini bisa menyiapkan? Makanya kalau memang ada, memang kita mau mendengar firman itu, siapkanlah hati kita, termasuk ketika kita beribadah datang hari ini. Siapkan diri kita. Bila perlu baju disiapkan, maksudnya bukan yang cantik, bukan yang baru selalu, bukan gitu maksudnya. Supaya jangan gara-gara baju dan tidak jadi pergi.
Masih koyak pula kan, belum dijahit. Jadi inilah artinya kita harus menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan, firman Allah. Sebagaimana orang-orang Tesalonika menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus itu bukan perkataan manusia, tapi itu adalah benar-benar sungguh-sungguh sebagai firman Allah yang hidup dan yang berkuasa. Hari ini aku akan mendengar firman Allah. Tuhan berbicara lewat kebenaran firman-Nya. Jadi aku harus membuka hatiku, mengizinkan Dia berbicara, membuat aku ini bisa bertumbuh. Hormati Tuhan. Tuhan akan bersuka cita. Hamba Tuhan akan bersuka cita. Orang-orang percaya akan bersuka cita. Saudara akan bersuka cita kalau saudara menerima firman Allah sebagai firman Allah, bukan perkataan manusia, tapi benar-benar ini adalah Tuhan yang berbicara kepadaku. Dan kita juga siap apa yang mau Tuhan lakukan kepada kita. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita sama seperti itu kepada jemaat di Tesalonika itu, supaya kita mendengar firman Allah, supaya kita menganggap firman Allah yang kita dengar, bukan perkataan manusia. Yang kedua tadi adalah supaya kita rela juga menderita, ikut menderita, bisa teladan, bisa menjadi teladan bagi jemaat yang lain, bisa teladan bagi orang lain. Mau membandingkan juga dengan orang lain, kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Belajarlah kepada orang lain yang benar, kepada iman orang lain. Kalau kita lihat saudara kita, saya dulu bertobatnya, dia kenapa saya dulu begitu? Waktu saya mengajar di SMA Negeri Kuala, ada anak-anak bersaksi, saya sudah bertobat katanya. Saya sudah yakin dosa saya diampuni. Saya mikir, kok dia bisa begitu ya? Kenapa saya tidak pernah mengalami hal yang seperti itu? Sehingga saya merenung kepada Tuhan. Tuhan, kenapa orang itu bisa mengalami hal yang sama, hal yang seperti itu? Mengapa mereka yakin dosa saya diampuni, padahal saya ini tidak pernah punya keyakinan? Di mana rahasianya? Saya terus belajar firman Tuhan sehingga saya menemukan itu, dan terjadi apa yang terjadi bagi orang itu terjadi dalam hidup saya. Ini artinya mau belajar kepada orang lain, menteladani orang lain. Dan yang ketiga tadi adalah kita juga siap menjadi saksi Tuhan, rela menderita, rela berpihak kepada Tuhan, sekalipun kenyamanan kita terusik, tapi kita rela untuk bertahan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan demikian iman kita bisa bertumbuh. Dan ini adalah pujian bagi Tuhan. Jemaat Tesalonika adalah merupakan jemaat pujian bagi Tuhan. Kenapa Paulus bersuka cita? Karena dia melihat bagaimana iman orang Tesalonika ini yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan akan senang kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tapi Tuhan akan sedih kalau kita memberontak kepada Tuhan. Mari kita berdoa.